Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 786, Tindakan yang Menghancurkan Surga. Stephen Lin terkejut ketika mendengar 4 kata ini. Di matanya, keempat kata ini adalah kata yang cukup aneh. Menghancurkan surga. Hari apa? Bukankah manusia sudah lama meninggalkan bumi? Sekarang manusia sudah memiliki pangkalan di bulan. Memecahkan langit sudah menjadi hal yang sangat sederhana bagi manusia. Langit ini mengacu pada langit-langit. Zhao Tuntian sepertinya tahu apa yang dipikirkan Stephen Lin, jadi dia menjelaskan. Oh, jadi itu operasi pemecah langit-langit. Disingkat operasi pemecah langit, tanya Stephen Lin. Kamu bisa mengatakan itu? Zhao Tuntian mengangguk. Bukankah mudah untuk memecahkan langit-langit? Mengapa kamu harus mengumpulkan begitu banyak orang kuat? Apakah lebih cepat rusak jika ada terlalu banyak orang? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Ketika kita mencapai batas tubuh tertentu, langit-langit pada saat itu jauh lebih sulit untuk ditembus daripada langit-langit yang Anda temui sebelumnya. Batasan manusia berasal dari evolusi puluhan ribu tahun. Jika Anda ingin mendobrak batas manusia, Anda harus melawan puluhan ribu tahun evolusi manusia. Apakah menurut Anda itu akan mudah? Tanya Zhao Tuntian. Itu benar. Stephen Lin mengangguk. Relatif mudah untuk menembus batas seseorang, tetapi batas manusia memang sulit. Dikatakan bahwa rekor manusia yang berlari 100 meter belum dipecahkan selama hampir 100 tahun. Waktu 1,01 detik seperti belenggu, memenjarakan puluhan miliar manusia di dunia. Demikian pula, bagi para pejuang, ketika mereka benar-benar mencapai tingkat 10 dewa perang teratas, kecepatan dan kekuatan mereka dapat mencapai tingkat manusia tertentu. Batas semacam ini akan sulit untuk ditembus. Menurut apa yang dikatakan Zhao Tuntian, saat ini, bahkan kebangkitan kedua dan kebangkitan ketiga tidak ada artinya, karena poin atribut fisik Anda sudah terisi saat ini. Selama ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun, banyak manusia telah bekerja keras untuk menemukan sedikit kemungkinan menembus langit-langit, tetapi ini sangat sulit, sesulit mencapai langit, sehingga sebelum munculnya medan perang ekstrateritorial, semuanya disepakati bahwa ini adalah keadaan puncak manusia, kata Zhao Tuntian. Mendengar kata-kata Zhao Tuntian, Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, jadi, kesempatan untuk menembus langit-langit ada di medan perang asing. Benar. Zhao Tuntian mengangguk dan berkata, dengan munculnya yang baru era, berbagai negara telah mengirim peneliti dan pakar ilmiah yang tak terhitung jumlahnya ke medan perang asing untuk eksplorasi dan penelitian. Setelah eksplorasi dan penelitian selama beberapa dekade, kami akhirnya menemukan petunjuk di lokal. Stephen Lin terkejut melihat Zhao Tuntian. Dia bertanya, apakah Anda menemukan orang lokal? Tepatnya, itu adalah orang mati lokal, kata Zhao Tuntian. Benar-benar ada penduduk lokal di medan perang asing. Seru Stephen Lin. Dia curiga bahwa Jia Yun adalah penduduk lokal di medan perang asing, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada bukti. Sekarang Zhao Tuntian berkata bahwa dia menemukan orang mati lokal. Itu adalah masih mengejutkan baginya. Ya, Zhao Tuntian mengangguk, sejauh ini kami tidak tahu dari mana asal medan perang ekstrateritorial, dan kami juga tidak memiliki petunjuk tentang asal-usul penduduk setempat, tetapi kebetulan, di bagian terdalam dari ekstrateritorial medan perang kami menemukan mayat orang lokal. Kami tidak tahu sudah berapa tahun mayat itu mati, tetapi menurut orang yang menemukan mayat itu, pada saat itu, mayat itu tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan kecuali kulit kering, bahkan jika Anda tidak memperhatikan. Sepertinya tidak ada cara untuk memastikan bahwa dia benar-benar mayat. Petik 2. Apakah penduduk setempat benar-benar mirip dengan kita? Tanya Stephen Lin. Tepatnya, mereka sama dengan orang-orang dari ras kuning, kata Zhao Tuntian.
Oh, Stephen Lin mengangguk, memikirkan lelaki tua bernama Jiayun itu lagi. Ekspedisi itu dipimpin oleh Xiao Chentian. Pada saat itu, mereka menemukan mayat penduduk setempat di tempat yang mirip dengan reruntuhan. Tepat ketika Xiao Chentian dan yang lainnya berencana untuk mengeluarkan mayat dari reruntuhan, mayat itu tiba-tiba hidup kembali, kata Zhao Tuntian. Mayatnya masih hidup. Stephen Lin memandang Zhao Tuntian dengan heran. Tepatnya, sesuatu di dalam mayat diaktifkan. Dia masih mayat, tetapi dia memiliki mobilitas dan sangat kuat. Begitu dia diaktifkan, dia mulai menyerang tanpa pandang bulu. Pada akhirnya, Xiao Chentian adalah satu-satunya dalam aksi itu. Orang-orang keluar hidup-hidup, kata Zhao Tuntian. Hanya Xiao Chentian yang kembali hidup. Semua orang terbunuh. Stephen Lin bertanya dengan ngeri. Ya, mereka semua terbunuh, dan Xiao Chentian juga terluka parah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chentian menderita trauma yang begitu serius sejak dia menjadi Raja Naga. Dia harus memulihkan diri selama lebih dari sebulan sebelum pulih. Masalah ini dilaporkan kepada orang di atas. Dalam laporan itu, Xiao Chentian mengatakan bahwa mayat orang lokal yang dia temui jauh melampaui dia dalam hal kekuatan dan kecepatan, tetapi orang itu terlihat sama seperti kita dimanapun dia memandang, jadi dia menyimpulkan bahwa orang itu seharusnya telah menghancurkan langit-langit manusia. Masalah ini menyebabkan kejutan besar di tingkat tinggi, dan kemudian tingkat tinggi sekali lagi mengatur agar Xiao Chentian memasuki reruntuhan bersama 3 Raja Naga lainnya. Tebak hasil akhirnya, Zhao Tuntian bertanya dengan mata menyipit. Disalahgunakan lagi, Stephen Lin bertanya. Ya, Zhao Tuntian mengangguk dan berkata, keempat Raja Naga besar berkumpul bersama. Awalnya, semua orang mengira mayat itu hanya jalan buntu. Tidak, dia sudah menjadi mayat. Tidak masalah adalah jalan buntu, tapi itulah artinya. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa pertemuan keempat Raja Naga hanya mendukung mereka untuk sementara, itu saja. Pada akhirnya, keempat Raja Naga dipukul mundur dan semuanya menderita beberapa luka. Namun, selama operasi itu juga Xiao Chentian menemukan rahasia mayat itu. Rahasia apa? Stephen Lin bertanya. Mayat itu sebenarnya adalah boneka. Dia sudah mati, tetapi tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu di dalam tubuhnya, dan benda itu dikatakan sebagai kristalisasi kebijaksanaan tertinggi penduduk setempat di medan perang luar. Selama kita mendapatkan benda itu, secara teori, kita dapat mengandalkan benda itu untuk menembus langit-langit kita. Kata Zhao Tuntian. Boneka. Stephen Lin memandang Zhao Tuntian dengan curiga, dan bertanya, apa yang bisa mengendalikan mayat untuk mengerahkan kekuatan tempur jauh melampaui batas manusia kita? Kerangka umum, kata Zhao Tuntian dengan mata berbinar. Kerangka umum. Mendengar 4 kata ini, Stephen Lin memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Nama itu terdengar familiar. Menurut Jiayun, kerangka buatan di tubuhnya sepertinya disebut tulang komandan. Jadi tulang jenderal dan tulang komandan berada dalam sistem yang sama. Ya, ada satu set tulang umum di mayat itu. Menurut informasi yang diperoleh Xiao Chentian dan yang lainnya, tulang itu dapat ditanamkan ke dalam tubuh manusia dan memberi manusia mobilitas yang kuat. Adapun mengapa ini mungkin, lalu saya tidak tahu, saya tidak tertarik pada hal-hal seperti prinsip. Zhao Tuntian mengangkat bahu dan berkata, jadi target dari operasi penghancuran langit itu adalah kumpulan kerangka umum itu. Stephen Lin bertanya. Ya, Zhao Tuntian mengangguk dan berkata, masalah ini awalnya rahasia kami. Setelah kegagalan 4 Raja Naga, para atasan akan mengumpulkan kekuatan yang lebih kuat untuk merebut set tulang umum. Tapi saat ini, berita kami bocor, dan negara-negara barat juga mengetahuinya. Mereka ingin mendapatkan kerangka umum sebelum kita, jadi mereka mengirim orang kuat ke reruntuhan. Tentu saja, Anda tidak perlu menebak hasilnya. Orang-orang kuat itu dipukuli menjadi idiot dan berlari keluar dari reruntuhan. Pada akhirnya,
Para petinggi mencapai kesepakatan dengan pejabat tinggi negara-negara barat. Kedua pihak membentuk tim gabungan untuk menyerang reruntuhan, mencoba untuk mengalahkan bos di reruntuhan dan mengekspos dia. Peralatan. Ini adalah seluruh isi dari operasi yang menghancurkan langit. Alasan mengapa saya bersedia menjadi Raja Naga kelima sebenarnya karena atasan menyukai kemampuan saya. Mereka berharap bahwa saya dapat berkontribusi pada operasi ini, jadi mereka memberi saya posisi Raja Naga, jadi begitu. Stephen Lin tiba-tiba menyadari, dan kemudian bertanya, tapi, bukankah kita memiliki 10 dewa perang teratas? Mengapa kita menemukanmu menurut apa yang kamu katakan, meskipun kekuatan orang lain tidak sebaik milikmu, tetapi karena semua orang telah mencapai batasnya? Jadi perbedaannya seharusnya tidak banyak. Jika kita mengumpulkan semua 10 dewa perang, bukankah kita lebih percaya diri? Apa kau tidak mengerti ini? Sesuatu yang sekuat tulang. Jenderal hanya bisa dikendalikan oleh Raja Naga. 10 dewa perang adalah 10 dewa perang, dan Raja Naga adalah Naga Raja. Jika diambil oleh orang lain selain Raja Naga, bagaimana klan Naga akan kacau balau di masa depan? Jika kerajaan Naga ingin menghasilkan War Saint, maka orang ini hanya bisa menjadi salah satu Raja Naga. Kata Zhao Tuntian. Battle Saint. Stephen Lin memandang Zhao Tuntian dengan curiga. Berada di atas Raja Seni Bela Diri adalah Dewa Perang, dan di atas Dewa Perang adalah orang suci perang. Menerobos langit-langit manusia, dan Anda bisa menjadi orang suci perang. Kali ini operasi yang menghancurkan langit mungkin muncul Saint of War pertama di seluruh umat manusia. Polanya memiliki dampak yang sangat besar. Jika dia berasal dari kita, tidak apa-apa, tetapi jika dia berasal dari negara barat, maka status kerajaan naga kita di lingkaran seni bela diri dunia akan turun. Tingkat dalam sekejap. Dapat dibayangkan betapa pentingnya tindakan yang menghancurkan langit ini. Di atas telah dikatakan bahwa jika kita gagal dalam operasi ini, kita tidak dapat membiarkan pihak lain berhasil, kata Zhao Tuntian. Oh, Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, apa maksudmu? Jika kita gagal, dalam keadaan tertentu, kita bisa menjadi mitra dengan mayat itu, kata Zhao Tuntian. Murid Stephen Lin menyusut tajam, dan kemudian berkata, ini benar-benar kejam. Petik 2. Jangan mengira kami kejam. Menurut informasi yang kami dapatkan dari negara-negara barat, mereka juga membuat keputusan yang sama dengan kami, kata Zhao Tuntian. Jauh lebih sulit untuk melawan bos bersama dalam satu tim, tetapi juga untuk mencegah pihak lain meledakkan peralatan mereka, kata Stephen Lin dengan emosi. Tentu saja. Lagi pula, peralatan yang dikeluarkan oleh bos ini adalah satu-satunya artefak legendaris di dunia. Siapapun yang mendapatkannya dapat menghancurkan langit, kata Zhao Tuntian sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum, jika tulang sang jenderal adalah artefak legendaris, lalu apa tulang komandan di tubuhnya? Artefak epik, atau curang. Bab 787. Ada satu pertanyaan terakhir, kata Stephen Lin tiba-tiba. Apa masalahnya? Zhao Tuntian bertanya. Hanya ada satu set tulang umum. Bahkan jika kita mendapatkannya, bagaimana kita membaginya? Tanya Stephen Lin. Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik pada tulang umum. Lagi pula, dia punya satu set tulang umum. Komandan yang membunyikan tulang yang lebih baik, tetapi dia masih penasaran tentang bagaimana tulang sang jenderal akan dibagikan. Ini masalah dari atas, kata Zhao Tuntian. Atasan langsung memutuskan kepemilikan tulang sang jenderal. Stephen Lin bertanya dengan heran. Kalau tidak, jangan menganggap kami terlalu serius. Bagi orang-orang di atas, teknologi atau militerlah yang benar-benar menentukan kekuatan negara. Sekuat apapun kami, itu hanya sedikit peningkatan dalam beberapa aspek. Tingkatkan kekuatan negara di area itu saja. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengambil kerangka jenderal dan menyerahkannya kepada atasan, dan mereka akan memutuskan siapa yang bisa menjadi orang suci pertempuran pertama di dunia.
kata Zhao Tuntian. Itu pada dasarnya untuk Xiao Qiantian, bukan? Kata Stephen Lin. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Faktanya, ini sama dengan bermain game. Setelah menyikat bos, peralatan yang diledakkan bos tidak bisa menjadi satu bagian untuk setiap anggota tim. Pada akhirnya, itu hanya bisa ditugaskan ke orang tertentu, sementara yang lain untuk mendapatkan kompensasi. Xiao Qiantian adalah yang paling kuat dan memiliki hasil tertinggi, jadi tidak ada salahnya memberikannya kepadanya, dan orang itu didedikasikan untuk klan naga dan kerajaan naga, sehingga Anda dapat yakin untuk memberikannya kepadanya. Kita harus lebih memperhatikan manfaat dari operasi ini. Mereka yang tidak mendapatkan kerangka umum pasti akan mendapatkan hadiah lain, dan nilai dari hadiah ini tidak akan jauh lebih buruk daripada kerangka umum. Dan siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada kerangka umum kedua di medan perang di luar wilayah? Jika Xiao Qiantian setelah mengambil kerangka umum pertama, gunakan kesadaran tempurnya untuk mencocokkan kerangka umum. Jika kerangka umum kedua dan ketiga ditemukan di masa depan, siapa yang dapat merebut kita dari orang-orang di dunia barat, kata Zhao Tuntian. Itu benar, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Sebenarnya, menurutku, yang terbaik adalah mendapatkan sesuatu seperti tulang jenderal jika kamu beruntung. Belum tentu buruk jika kamu tidak mendapatkannya. Lagi pula, tidak semua orang mampu membeli gelar pertempuran pertama di dunia. Suci. Ya, itu kehormatan, tetapi juga belenggu. Anda harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Anda memiliki begitu banyak identitas sekarang, apakah Anda kurang bebas dari sebelumnya? Tanya Zhao Tuntian. Ya. Stephen Lin mengangguk. Kehormatan dan kebebasan berbanding terbalik. Semakin banyak kehormatan, semakin banyak orang yang memperhatikan, semakin sedikit kebebasan. Jika dia harus memilih, dia mungkin tidak mau menurunkan kerangka sang jenderal. Dia menjadi orang suci perang, karena pada saat itu orang di seluruh dunia mengenalnya, jadi bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Kapan operasi penghancuran langit akan dimulai? Stephen Lin bertanya. Tanggal 1 Januari tahun depan, kata Zhao Tuntian. Pilih di tahun baru. Stephen Lin berkata dengan heran. Ya, ini adalah tanggal yang dinegosiasikan dengan negara-negara barat. Pada tanggal 1 Januari 5 Raja Naga kami, ditambah kamu sebagai Raja Naga kehormatan, akan ada hampir 6 orang terkuat di dunia barat. Total lebih dari 10 orang akan berkumpul reruntuhan bersama-sama. Bos, menarik untuk memikirkannya, kekuatan seperti itu harus dikatakan sebagai kekuatan fisik manusia terkuat di dunia. Zhao Tuntian tertawa. Masih ada beberapa bulan lagi, dan saya hampir dapat menangani beberapa masalah duniawi dengan benar, kata Stephen Lin. Apakah ini pertempuran hegemoni keluarga Lin Anda? Tanya Zhao Tuntian. Ya. Stephen Lin mengangguk. Kalau begitu izinkan saya mengingatkan Anda, ada Master Super di sebelah Lin Haitang, pria itu sangat kuat, kata Zhao Tuntian. Sangat kuat. Stephen Lin menatap Zhao Tuntian dengan heran. Dalam pandangan Zhao Tuntian, karakter yang sangat-sangat kuat pasti sangat-sangat kuat. Ya, meski lebih lemah dariku, seharusnya tidak jauh berbeda denganmu, kata Zhao Tuntian dengan serius. Apakah kamu meremehkanku dengan mengatakan itu? Stephen Lin berkata dengan ekspresi aneh. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Orang itu sudah memiliki kekuatan Raja Wu 20 tahun yang lalu, dan sekarang dia seharusnya kuat tetapi tidak lemah, kata Zhao Tuntian. Bagaimana kamu tahu? Stephen Lin bertanya. Karena aku bertarung melawan pria itu 20 tahun yang lalu, kata Zhao Tuntian. Mengapa kamu melawan orang-orang dari Lin Haitang? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Karena aku kenyang, kata Zhao Tuntian. Stephen Lin menatap Zhao Tuntian dengan heran. Kamu juga tahu bahwa aku makan setiap hari, dan aku harus mencari tempat untuk menghabiskan kelebihan energi. Kalau tidak aku tidak akan gemuk, jadi aku sering menemukan beberapa orang untuk
Berdiskusi, aku baru saja pergi ke kota Sengki 20 tahun yang lalu, setelah makan dan minum di sana selama beberapa hari. Ketika saya kenyang, saya pergi ke orang itu untuk bertanding, meskipun dia tidak bisa mengalahkan saya, dia masih bertahan lama di bawah tangan saya, kata Zhao Tuntian dengan sungguh-sungguh. Kamu benar-benar kenyang. Stephen Lin tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Orang itu sudah memiliki kekuatan Raja Wu 20 tahun yang lalu. Dengan potensi orang itu, betapapun sia-sianya 20 tahun itu, dia harus memiliki kekuatan Dewa Perang. Lin Haitang dilindungi oleh orang seperti itu. Kamu harus melakukannya, singkirkan itu dari tubuhmu. Hampir tidak mungkin melenyapkannya di dunia, kata Zhao Tuntian. Lin Haitang dan aku adalah sekutu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Jangan katakan itu padaku. Aku tahu kamu adalah orang yang ambisius. Tidak mungkin kamu menyerahkan posisi kepala keluarga Lin kepada orang lain, jadi pada akhirnya kamu akan bertempur dengan Lin Haitang, kata Zhao Tuntian. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Oke, saya hampir mengatakan apa yang harus saya katakan, jadi mari kita lakukan ini dulu. Zhao Tuntian bangkit dan berkata. Berjalan perlahan, kata Stephen Lin. Zhao Tuntian mengangguk, lalu berjalan menuju pintu. Di tengah jalan, Zhao Tuntian berhenti tiba-tiba, dan kemudian berkata kepada Stephen Lin, ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda, pria di sebelah Lin Haitang disebut Zhao Wu. Jika Anda benar-benar ingin melawan Lin Haitang selamanya, demi saya selamatkan hidup Zhao Wu. Petik 2. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia mirip denganku? Tanya Stephen Lin. Ini hampir sama, tetapi jika dia tidak membuat kemajuan apapun dalam 20 tahun terakhir, dia masih jauh lebih buruk, dan kamu jauh lebih berbahaya dan licik daripada petarung biasa. Itu tidak akan menjadi lawanmu. Zhao, kata Tuntian dengan serius. Stephen Lin tersenyum dan bertanya, nama pria itu adalah Zhao Wu. Apakah dia dari keluarga Zhao Anda? Pria tua. Stephen Lin sedikit mengernyit, dia telah menyelidiki Lin Haitang sebelumnya, dan memang ada tim penjaga yang kuat di sekitar Lin Haitang, tetapi tidak ada informasi tentang orang bernama Zhao Wu ini. Saya pikir orang ini seharusnya disembunyikan berdasarkan kekuatannya. Diperkirakan siapapun yang mencoba berkomplot melawan Lin Haitang akan dimusnahkan oleh orang ini setelah mendekati Lin Haitang, jadi tidak ada berita tentang orang ini sampai sekarang. Zhao Tuntian bisa dianggap sebagai peringatan untuknya. Karakter tersembunyi di level God of War, jika Anda tidak memperhatikannya, Anda mungkin akan menderita kerugian besar. Faktanya, tidak ada banyak perbedaan antara pembangkit tenaga tingkat Dewa Perang dan 10 pembangkit tenaga tingkat Dewa Perang. Bahkan pembangkit tenaga tingkat Dewa Perang 10 besar akan menderita kerugian besar saat menghadapi dewa-dewa biasa tingkat pembangkit tenaga listrik. Namun, sekarang Zhao Tuntian telah mengingatkannya, Stephen Lin secara alami lebih waspada. Sudah waktunya pergi ke kota Sengki juga. Stephen Lin berkata pada dirinya sendiri melihat ke barat laut. Keesokan harinya, Stephen Lin mengambil liburan panjang dan meninggalkan ibu kota kekaisaran, dan naik pesawat ke kota Sengki. Kota Sengki adalah kota penting di perbatasan barat laut, sangat jauh dari ibu kota kekaisaran. Stephen Lin baru saja naik pesawat selama hampir 4 jam. Saat pesawat mendarat di kota Sengki, tepat pukul 1 siang. Stephen Lin melangkah keluar dari pesawat, dan embusan angin dingin yang kering segera bertiup di wajahnya. Saat itu akhir musim gugur saat ini, dan suhu di barat laut jauh lebih rendah daripada di ibu kota kekaisaran. Beberapa bintik putih bahkan terlihat di lereng Loes yang tinggi di kejauhan, yaitu salju yang belum mencair. Salju pertama di ibu kota kekaisaran belum turun, tetapi ada banyak hujan salju di barat laut. Tetapi karena belum memasuki musim dingin, saljunya tidak lebat dan biasanya hampir mencair pada sore hari. Stephen Lin turun dari pesawat dengan tas bagasi yang cukup besar, lalu berjalan keluar bandara.
Dia tidak memberitahu Lin Haitang kabar kedatangannya, tetapi setelah dia keluar dari bandara, seseorang masih menemukannya. Tuan Lin, saya di sini untuk menjemput Anda atas perintah Patriark. Seorang pria berjas berjalan ke arah Stephen Lin dan berkata. Stephen Lin tersenyum, dan tidak terkejut dengan pemahaman pihak lain tentang keberadaannya. Bahkan, ketika dia meninggalkan ibu kota kekaisaran, dia memperhatikan bahwa seseorang mengikutinya, dan seseorang bahkan mengikutinya di pesawat. Setiap gerakannya berada di bawah pengawasan orang lain, dan orang lain ini jelas adalah Lin Haitang. Sekarang seseorang datang menjemputnya, ini sama saja dengan Lin Haitang yang menunjukkan kekuatannya secara terselubung. Stephen Lin dan pihak lainnya naik ke sebuah Rolls-Royce yang diparkir di dekatnya, lalu menuju ke kota. Ada lereng Loes yang tinggi di kedua sisi jalan, yang sama sekali berbeda dari kota Haixia dan kota kekaisaran. Kemanapun Anda pergi di kota Haixia, ada pegunungan, sedangkan kota kekaisaran adalah dataran tak berujung. Rumah-rumah di jalan tidak tinggi, bahkan banyak di antaranya adalah bungalow. Dari perspektif infrastruktur saja, kota Sengki terlihat seperti kota lapis kedua. Namun, terdapat banyak industri berat di tepi kota Sengki, yang membuat status kota Sengki melampaui kebanyakan kota Longguo. Keluarga Lin di kota Sengki adalah keluarga yang menguasai kota. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga mengendalikan kota, tetapi itu benar. Keluarga Lin dari kota Sengki telah berlipat ganda di kota Sengki selama lebih dari 200 tahun, dan telah menjadi keluarga terbesar di kota Sengki. Meluas ke semua lapisan masyarakat di industri kota Sengki, dan dengan kota Sengki sebagai pusatnya, ia memperluas kekuatannya ke seluruh barat laut. Oleh karena itu, keluarga Lin di kota Sengki memiliki nama lain di barat laut, Raja Barat Laut. Bab 788. Jalanan di kota Sengki sangat lebar, karena banyak sekali truk besar di sini. Stephen Lin melihat banyak truk berat berderap di sepanjang jalan utama. Truk-truk ini berasal dari pabrik-pabrik di sekitarnya. Udara di kota Sengki tidak terlalu bagus, dan sejauh mata memandang berwarna abu-abu. Stephen Lin sedang duduk di dalam mobil, memandangi langit di luar jendela, mengobrol santai dengan pengemudi. Terlihat bahwa pengemudi sangat berhati-hati. Dia harus mempertimbangkan setiap kalimat selama beberapa detik sebelum mengatakannya, dan dia berbicara sangat sedikit. Pada dasarnya apa yang bisa diungkapkan dalam 3 kata tidak akan pernah menggunakan 4 kata. Lambat laun, rumah-rumah di pinggir jalan semakin tinggi. Stephen Lin tahu bahwa dia telah datang ke pusat kota, dan rumah-rumah di sekitarnya telah berubah dari bungalow menjadi gedung tinggi. Pada akhirnya, mobil berhenti di lantai bawah sebuah gedung tinggi yang sangat modern. Sebelum mobil benar-benar berhenti, seorang pria berpakaian penjaga pintu berlari ke samping mobil. Setelah mobil berhenti total, pria itu membuka pintu, sedikit membungkukkan pinggangnya dan berkata, "Tuan Lin, Anda ada di sini." Stephen Lin memilih dia mengangkat alisnya dan keluar dari mobil. Penjaga pintu mengulurkan tangan dan ingin mengambil tas koper dari tangan Stephen Lin, tetapi Stephen Lin menolak. "Tuan Lin, tolong ikuti saya." Penjaga pintu berbalik sambil tersenyum dan berjalan di depan Stephen Lin, memimpin Stephen Lin ke gedung di depan. Baru pada saat itulah Stephen Lin menemukan bahwa bangunan ini adalah sebuah hotel, dan itu adalah hotel bintang 7 yang sangat mewah. Hanya ada satu hotel bintang 7 di seluruh Northwest, yaitu Crown Hotel di depan Anda. Berjalan ke hotel, sebuah aula besar muncul di depan Stephen Lin. "Tuan Lin, tolong ikuti saya ke atas." Seorang pria yang mengenakan lencana dada manajer datang dan berkata kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk dan mengikuti pihak lain ke lift. Dalam perjalanan, Stephen Lin bertemu dengan banyak staf hotel. Tanpa kecuali, semua orang yang melihatnya membungkuk dan menyapanya. Seolah-olah dia adalah pengunjung biasa di sini, tetapi Stephen Lin tahu bahwa ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi hotel ini. Manajer membawa Stephen Lin ke lantai atas hotel dengan lift.
Pemilik mengaturkan untuk Anda kamar presidensial kami yang paling mewah, dan itu ada di sini. Manajer itu berjalan ke pintu kayu merah dan berkata sambil membukanya. Pengaturannya cukup bagus, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kamu adalah tamu paling terhormat dari pemilik, jadi kamu tentu saja pantas mendapatkan kesopanan terbesar, kata manajer itu. Stephen Lin mengangguk dan berjalan ke pintu. Di dalam pintu ada ruang tamu yang besar. Stephen Lin berjalan ke ruang tamu dan melemparkan tas kopernya ke sofa. Tuan Lin, istirahatlah, dan pemiliknya akan datang menemui Anda secara langsung nanti. Setelah manajer selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Stephen Lin berjalan ke jendela Prancis dan melihat keluar. Hotel bintang 7 yang menjulang tinggi ini terletak di pusat kota, dengan panorama seluruh kota. Perencanaan kota-kota Sengki sangat menarik, seluruh kota terlihat seperti gosip dari udara, kota berkembang dalam lingkaran, dan ada pabrik-pabrik besar di pinggir kota. Stephen Lin berdiri di sana menonton untuk waktu yang lama, sampai terdengar ketukan di pintu. Stephen Lin berbalik dan pergi. Stephen Lin berjalan ke pintu dan membukanya. Berdiri di luar pintu adalah Lin Haitang, dan beberapa orang mengikuti Lin Haitang. Salah satunya adalah putra Lin Haitang, Lin Luoshen, dan yang lainnya mengenakan jas dan kacamata hitam, yang terlihat seperti pengawal, tetapi mereka tidak tahu siapa namanya. Zhao Wu di antara orang-orang ini. Nasib, kita bertemu lagi, kata Lin Haitang sambil tersenyum. Aku belum melihatmu selama beberapa bulan, tetapi Patriark masih setampan biasanya, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Di mana di sana, terakhir kali Anda datang dengan tergesa-gesa, Anda tidak dapat menghibur Anda dengan baik, kali ini saya tahu Anda akan datang, dan secara khusus mengatur hotel terbaik kami untuk Anda dapat tinggal selama 2 hari lagi. Lin Haitang dikatakan, saya di sini untuk bekerja, bukan untuk bermain, kata Stephen Lin. Aku tahu kamu sedang terburu-buru, tetapi tidak perlu terburu-buru untuk masalah ini. Ruyan Liu memiliki beberapa konflik denganku sebelumnya dan sedikit terluka. Sekarang dia bersembunyi dan tidak akan muncul untuk sementara waktu. Kita dapat mengambil keuntungan ini setelah beberapa saat. Anda dapat merencanakan dengan hati-hati, dan Anda juga dapat menikmati adat istiadat barat laut kami, kata Lin Haitang. Stephen Lin mengangguk, lalu berkata, berhenti berdiri di depan pintu, masuk. Petik 2. Oke, kata Lin Haitang, dan masuk ke kamar bersama putranya dan stafnya. Mengapa kamu tidak melihat pengawal bernama Wuming terakhir kali? Kamu seharusnya tidak memecatnya, tanya Stephen Lin setelah melirik pengawal di samping Lin Haitang. Wuming telah mundur. Sejak terakhir kali dia bertarung denganmu, dia telah mengalami banyak hal. Dia mundur belum lama ini, dan dia belum keluar. Lin Haitang menjelaskan. Kalau begitu selamat kepada Patriark, ketika dia meninggalkan bea cukai, dia pasti akan menjadi jenderal yang galak, kata Stephen Lin. Ini juga berkat kamu, kata Lin Haitang. Aku baru saja berdebat dengannya sebentar, dan aku tidak punya pujian untuk itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Jangan bicara tentang itu, Stephen, mari kita bicara tentang Ruyan Liu, kata Lin Haitang. Liu Ruyan harus mati, kata Stephen Lin dengan tatapan dingin di matanya. Hei, wanita ini terlalu licik, siapa sangka dia akan menyerangmu saat terjerat denganku, jika mantan istrimu tidak melangkah maju untuk memaafkanmu, satu hal itu saja sudah cukup untuk membuatmu kelelahan. Lin Haitang berkata dengan emosi. Hal terburuk yang dia lakukan dalam hidupnya adalah memprovokasi saya, kata Stephen Lin dengan dingin. Aku juga berpikir begitu. Kamu sekarang adalah Raja Naga Kehormatan dan salah satu dari 10 dewa perang. Jika kamu memprovokasi kamu, itu hanya akan menyebabkan kematian. Tapi ketahuilah nasibmu, apakah kamu yakin bisa menyerang Liu Ruyan? Aku dengar bahwa Anda ada banyak batasan. Anda tidak dapat menembak orang lain sesuka hati, kata Lin Haitang. Memang ada banyak batasan,
Tapi dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya, dan saya hanya melawan, jadi bukan masalah besar bahkan jika atasan mengetahuinya, kata Stephen Lin. Itu bagus. Aku masih khawatir jika kamu menyerangnya, kamu akan dihukum oleh atasan, jadi kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya, kata Lin Haitang. Bahkan jika ada hukuman, selama kamu bisa membunuhnya dan membalaskan dendam orang tua mantan istriku, maka semuanya sepadan. Omong-omong, Patriark, bagaimana pertarunganmu dengan keluarga Lin di kota Beiji? Diminta. Meskipun ada beberapa kecelakaan, kami umumnya berjalan sesuai rencana awal. Saat ini, kami telah mengambil inisiatif mutlak di pasar modal. Di tingkat kami sedang berperang gesekan. Pada akhirnya, siapapun yang bisa, jika Anda tidak bertahan lebih dulu akan kehilangan penarikan dari pasar modal, dan begitu Anda mundur dari pasar modal, Anda akan kalah dalam pertempuran. Menilai dari situasi saat ini, keluarga Lin di kota Beiji seharusnya bisa bertahan paling lama sebulan lagi, kata Lin Haitang sambil tersenyum. Hanya sebulan? Stephen Lin bertanya dengan heran. Tentu saja, keluarga Lin kami di kota Sengki telah merencanakan hegemoni ini selama bertahun-tahun. Sejak bertahun-tahun yang lalu, kami telah menyusup ke keluarga Lin di kota Beiji. Dapat dikatakan bahwa setiap gerakan keluarga Lin di kota Beiji berada di bawah kendali kita. Di antara mereka, jika Liu Ruyan tidak membuat kita lengah, kita mungkin telah membersihkan keluarga Lin di kota Beiji dari pasar modal. Lin Haitang tertawa. Keluarga Lin di kota Beiji benar-benar tak terkalahkan, kata Stephen Lin dengan emosi. Dia mengatakan ini dari hati, karena keluarga Lin di kota Beiji telah memperoleh banyak informasi tentang keluarga Lin di kota Sengki darinya. Di bawah keadaan seperti itu, keluarga Lin di kota Beiji dipukul seperti ini, jadi bisa dibayangkan kalau keluarga Lin di kota Beiji benar-benar tidak kalah. Bukannya mereka tidak bertarung. Dalam banyak pertempuran, kinerja mereka telah melebihi harapan kami. Mereka telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menganalisis niat kami. Pada suatu waktu, saya bertanya-tanya apakah ada pengkhianat, tetapi saya yakin itu reverse osmosis. Saya telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mungkin akan ada orang dari mereka di tingkat menengah dan bawah, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk memiliki mereka di tingkat atas. Menurut umpan balik dari orang-orang yang saya tempatkan di pihak mereka, Beiji ada penasihat militer yang sangat kuat di antara manajemen senior keluarga Lin di kota, dan penasihat militer inilah yang telah membantu mereka bertahan begitu lama, kata Lin Haitang. Penasihat militer. Stephen Lin tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Yang disebut penasihat militer ini hanyalah boneka yang ditemukan oleh Lin Mo. Fungsinya sangat sederhana. Itu untuk menutupi dirinya dan mencegah Lin Haitang meragukannya. Namun, bahkan dengan saran ahli, itu hanya akan menambah waktu mereka dapat bertahan hidup. Tak lama kemudian, kepala keluarga Lin saat ini di kota Beiji akan meninggal karena kecelakaan. Pada saat itu, jika keluarga Lin tanpa pemimpin di kota Beiji, jika Anda tidak ingin dimusnahkan, Anda hanya dapat mundur dari pertempuran untuk supremasi ini. Lin Haitang tertawa. Kamu ingin mengatur seseorang untuk membunuh kepala keluarga Lin di kota Beiji? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Haitang mengangguk. Sejauh yang saya tahu, untuk mencegah pembunuhan, Patriark keluarga Lin di kota Beiji menghabiskan banyak uang untuk menyewa pembangkit tenaga listrik tingkat Martial King untuk melindunginya. Untuk membunuhnya, kecuali warga tingkat pembangkit tenaga listrik dikirim, tetapi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang memiliki terlalu banyak batasan. Begitu Anda bergerak melawannya, Anda mungkin diburu oleh klan naga. Kecuali itu adalah permusuhan antara saya dan Liu Ruyan, jika tidak akan ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang akan mengambil risiko dikejar oleh klan naga untuk membunuh patriark keluarga Lin di kota Beiji. Benar. Stephen Lin mengerutkan kening. Dalam peraturan yang relevan dari klan naga, ada banyak peraturan tentang tembakan Raja Wu dan para dewa perang di atasnya.
Peraturan semacam ini jauh lebih ketat daripada para prajurit Woking. Yang lain menyebabkan kerusakan, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas masyarakat. Begitu seseorang melanggar peraturan, mereka akan dikejar dan dibunuh oleh klan naga. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, Raja Bela Diri dan pusat kekuatan tingkat Dewa Perang tidak akan disewa untuk menyerang pengawal orang lain. Siapa bilang God of War harus diminta untuk membunuhnya? Kata Lin Haitang dengan senyum misterius. Bagaimana kamu bisa menembus perlindungan Raja Wu tanpa God of War? Tanya Stephen Lin. Saya tidak mengatakan untuk menerobos perlindungan Raja Wu, kata Lin Haitang. Lalu bagaimana kamu akan membunuhnya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Patriark keluarga Lin di kota Beijing memang dilindungi dengan baik oleh Raja Wu, tapi bagaimana jika Raja Wu ini juga dibeli olehku? Kata Lin Haitang sambil tersenyum puas. Bab 789. Mustahil. Ini adalah pemikiran pertama di benak Stephen Lin ketika dia mendengar kata-kata terakhir Lin Haitang. Prajurit kebanyakan menghargai reputasi mereka sendiri, semakin kuat prajurit, semakin baik. Di tingkat Raja Wu, begitu mereka dipekerjakan, apalagi melewati api dan air, sama sekali tidak ada masalah dalam mengabdikan diri pada tugas mereka. Di sana tidak ada kemungkinan dibeli oleh musuh majikan. Begitu situasi seperti itu benar-benar terjadi, maka Raja Bela Diri ini akan ditolak oleh seluruh dunia seni bela diri, dan beberapa orang yang lebih kuat akan langsung membunuhnya karena mereka tidak dapat memahami apa yang Raja Bela Diri ini melakukan. Pada saat itu, bahkan klan naga tidak akan terlalu banyak ikut campur. Oleh karena itu, kecuali otaknya rusak, sekali Wu Wang menerima pekerjaan orang lain, tidak mungkin dibeli oleh musuh majikan. Kurasa kamu tidak bisa membeli Raja Wu yang berada di sebelah kepala keluarga Lin di kota Beijing, kata Stephen Lin. Ada banyak hal yang tidak mungkin di dunia ini yang akhirnya menjadi mungkin. Mungkin tidak mungkin untuk membeli Wu Wang hanya dengan uang, tetapi bagaimana jika ada hal lain? Selain itu, saya membeli Wu Wang ini agar dia tidak merawat saya sendiri. Majikan mulai, saya hanya perlu dia berada jauh dari sisi majikan pada waktu-waktu khusus tertentu, itu sudah cukup. Lagi pula, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bela Diri tidak dapat dekat dengan sisi majikan 24 jam sehari. Lin Haitang tertawa. Begitulah, Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Dalam hal ini, paling-paling, semua orang berpikir bahwa Raja Wu tidak cukup bertanggung jawab, dan tidak ada yang bisa menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk berurusan dengannya, dan dia bisa mendapatkan banyak hal, jadi mengapa tidak melakukannya? Lin, kata Haitang. Kepala keluarga benar-benar berpandangan jauh ke depan. Stephen Lin berkata dengan emosi. Aku tidak memberitahumu ini untuk pamer, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku cukup mampu untuk memasuki keluarga Lin dan menjadi kepala keluarga Lin. Dan kamu mengikutiku dengan selembar kertas dan satu senjata. Dan 2 pedang digabungkan, kita cukup untuk membiarkan keluarga Lin hidup. Semua dari 4 keluarga besar telah menjadi eksistensi teratas. Pada saat itu, saya khawatir bahkan King Mutang tidak akan dapat memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Lin Haitang berkata dengan bangga. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, Patriark, apakah Anda memiliki pemikiran tentang King Mutang? Petik 2. Jangan bilang Anda tidak memikirkan King Mutang. Lin Haitang menatap Stephen Lin dan berkata. Stephen Lin tersenyum dan berkata, King Mutang berada di atas keluarga Lin, dan mereka menggunakan keluarga Lin sebagai alat untuk keuntungan mereka sendiri, dan para tetua di King Mutang tidak memperhatikan keluarga Lin. Itu bukan keluarga Lin. Petik 2. Itu benar. Lin Haitang membanting meja, berdiri dan berkata, kamu dan aku sama-sama pahlawan, bagaimana kita bisa membiarkan orang lain menunggangi kepala kita? Hal pertama yang saya lakukan ketika saya memasuki keluarga Lin adalah menghapus King Mutang dari keluarga Lin. Tapi itu akan sulit, kata Stephen Lin. Jadi ada apa? Wen Tao punya aku, dan Wu Lue punya kamu.
Hanya ada beberapa orang tua dan abadi di King Mutang. Hanya masalah waktu sebelum kamu dan aku bekerja sama untuk menyingkirkan mereka. Lin Haitang berkata dengan penuh semangat. Aku tidak menyangka Patriark akan memiliki kesombongan seperti itu. Stephen Lin berdiri, memandang Lin Haitang dengan emosi dan berkata, jika suatu hari nanti aku benar-benar mengambil alih keluarga Lin, aku akan melakukan yang terbaik untuk bantu Patriark. Menyingkirkan King Mutang. Hahaha, bagus. Dengan kata-katamu, peluangku untuk menang melawan King Mutang sedikit lebih besar. Stephen, ingat, keluarga Lin di masa depan pasti akan meninggalkan legenda tentang kau dan aku. Lin Haitang dengan bersemangat mengulurkan tangannya ke tangan Stephen Lin. Stephen Lin juga mengulurkan tangannya dan memegang erat Lin Haitang. Ziming, kamu sekarang adalah salah satu dari 10 dewa perang teratas, dan kamu juga adalah Raja Naga Kehormatan. Aku jamin bahwa di masa depan, keluarga Lin akan setara denganmu dan aku. Baik klanmu maupun klanku adalah garis utama klan Lin. Tidak ada perbedaan antara kita sebagai tuan dan budak. Hanya saudara, kata Lin Haitang. Oke, kakak. Stephen Lin mengangguk dengan penuh semangat. Nasib, aku sedang terburu-buru meminta seseorang menyelidiki keberadaan Liu Ruyan. Begitu aku menemukannya, aku akan memberitahumu sesegera mungkin, kata Lin Haitang. Kalau begitu aku akan menyusahkanmu, kata Stephen Lin. Namun, kamu masih harus lebih memperhatikan. Lagi pula, identitasmu ada di sana. Meskipun kamu keluar untuk membalas dendam, begitu seranganmu terhadap Liu Ruyan terungkap, itu masih akan memberimu banyak masalah, kata Lin Haitang. Saya tahu lebih banyak tentang aturan klan naga daripada Anda. Saya tahu apa yang bisa dan tidak bisa saya lakukan, kata Stephen Lin. Itu bagus, aku tidak ingin kamu mempengaruhi statusmu di klan naga karena kejadian ini, kata Lin Haitang. Setelah keduanya mengobrol lama di kamar, Lin Haitang meninggalkan kediaman Stephen Lin. Meskipun Stephen Lin ini adalah master di tingkat 10 dewa perang, temperamennya benar-benar biasa, dan darahnya mendidih dengan beberapa kata sederhana darimu. Jika orang seperti itu menggunakannya dengan baik di masa depan, itu akan pasti menjadi pisau yang bagus. Tanda seru petik 2. Lin Luoshan berkata sambil tersenyum sambil berjalan di samping Lin Haitang. Lagi pula, jika kamu berusia kurang dari 30 tahun, kekuatan yang kuat tidak berarti hatimu cukup kuat. Apalagi ini adalah dunia modal, dan tidak peduli seberapa kuat seseorang, kekuatannya sendiri sudah cukup sekarang, tetapi kekuatan keluarganya terlalu lemah, jadi kita hanya bisa mengandalkan kita. Namun, kita tidak boleh meremehkannya karena ini. Lagi pula, prestasinya dalam seni bela diri telah mencapai puncak kerajaan naga. Bahkan jika dia menjadi tuan dari keluarga Lin di masa depan, kita harus menahan keluarganya. Pengembangan adalah kuncinya. Lin Haitang berkata dengan serius. Mengerti, Lin Luoshan mengangguk. Di sisi lain, di dalam kediaman Stephen Lin. Stephen Lin berjalan ke kamar mandi setelah Lin Haitang dan Lin Luoshan pergi, dan mencuci tangan yang baru saja dijabat Lin Haitang. Kamu benar-benar menganggapku sebagai pemuda berdarah panas yang tidak tahu banyak tentang dunia. Stephen Lin mengibaskan air dari tangannya, menggelengkan kepalanya, dan berjalan ke kamar mandi. Mengenai apa yang dikatakan Lin Haitang, dia sebenarnya tidak mengambil sepatah kata pun ke dalam hati. Saudara macam apa, setelah orang-orang Lin Haitang membunuh bawahannya, tidak ada ruang untuk bermanuver di antara mereka berdua, dan Stephen Lin itu adalah juga tidak mungkin membagi keluarga Lin secara merata. Pada akhirnya, keluarga Lin hanya dapat memiliki satu kepala, dan itu adalah Stephen Lin. Tentu saja, ini tidak menghalangi Stephen Lin untuk berakting dengan Lin Haitang. Karena dia bersedia menonton drama itu, biarkan dia melakukannya. Lagi pula, Lin Haitang telah menunjukkan kekuatannya dari waktu ke waktu kepada Stephen Lin sejak dia tampil di atas panggung. Misalnya, dia dan Stephen Lin dia mengungkapkan bahwa dia membeli Raja Wu,
tujuannya adalah agar Stephen Lin tahu bahwa dia cukup kuat untuk membeli Raja Wu. Lin Haitang telah bertindak seperti ini, jika Anda tidak bekerja sama dengan penampilannya, itu akan tidak menghormati orang lain. Stephen Lin berjalan ke pintu dan melihat keluar melalui mata kucing itu. Orang-orang lewat dari waktu ke waktu di lorong di luar pintu, termasuk pelayan hotel dan beberapa orang tak dikenal. Sebagian besar dari orang-orang ini bertanggung jawab untuk mengikutinya. Meskipun tujuan kedatangannya ke kota Sengki kali ini adalah untuk menyingkirkan Liu Ruyan, tetapi sebagai orang yang canggih, Lin Haitang tidak dapat sepenuhnya melepaskannya. Lagi pula, dia sudah menjadi salah satu dari 10 dewa perang. Jika dia tidak membunuh Liu Ruyan dan berbalik untuk berurusan dengan Lin Haitang, maka Lin Haitang akan sangat tidak nyaman. Hanya dengan mengendalikan semua gerakannya Lin Haitang bisa benar-benar tidur nyenyak di malam hari. Stephen Lin menatap mata kucing itu sebentar, lalu berbalik dan berjalan kembali ke ruang tamu, duduk di sofa, mengambil ponselnya dan menelepon. Telepon berdering sebentar dan diangkat. Saya sudah tiba di kota Sengki, dan saya baru saja bertemu Lin Haitang, kata Stephen Lin. Aku tahu, ada di kamar presidensial di lantai atas Crown Hotel. Suara Liu Ruyan datang dari ujung telepon. Kamu mendapat informasi yang cukup baik. Stephen Lin tersenyum. Pergi ke jendela dari lantai ke langit-langit, kata Liu Ruyan. Hah? Stephen Lin mengangkat alisnya, bangkit dan berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit untuk melihat keluar. Lihat ke bawah, kata. Stephen Lin menunduk dan melihat ke bawah. Di depan pandangannya ada beberapa bangunan, tidak ada yang setinggi lantai tempat dia berada, jadi dia bisa melihat atap bangunan ini secara sekilas. Di atap salah satu gedung, Stephen Lin melihat sosok yang sudah dikenalnya. Pria itu hanya seukuran kacang, tetapi penglihatan Stephen Lin sangat bagus, pupil matanya sedikit menyusut, dan pria itu menjadi lebih besar di mata Stephen Lin. Apakah kamu melihatku? Suara Liu Ruyan datang dari telepon, dan pada saat yang sama, sosok di atas panggung memberi isyarat kepada Stephen Lin. Kamu benar-benar berani, kata Stephen Lin. Lin Haitang memiliki kekurangan, yaitu dia sombong. Dia tidak berpikir bahwa saya berani tampil begitu dekat dengannya, jadi dia sudah lama mencari saya, tetapi dia tidak pernah mencari saya dengan tangannya. Sisi, kata Liu Ruyan. Kapan kita akan bertemu? Stephen Lin bertanya. Apakah kamu sangat tidak sabar untuk melihatku? Liu Ruyan bertanya. Aku hanya ingin membantumu menyingkirkan Lin Haitang secepat mungkin, kata Stephen Lin. Bantu aku membunuh Lin Haitang. Bukankah kamu sendiri yang membunuh Lin Haitang? Liu Ruyan bertanya. Apakah menurutmu klan naga akan duduk santai dan menyaksikan Raja Naga mereka yang terhormat membunuh seorang pria dengan kekayaan bersih ratusan miliar? Ini adalah era standar emas, dan uang berarti segalanya, kata Stephen Lin. Jadi kamu ingin membantuku menyingkirkan Lin Haitang dan menyingkirkan diriku sendiri, dan pada saat yang sama, biarkan keluarga Lin kota Beijing membantumu membalas dendam dari bawahan Lin Haitang, bukan? Liu Ruyan bertanya. Ya, kata Stephen Lin terus terang. Kamu tampan, dan kamu berpikir dengan indah. Liu Ruyan tidak bisa menahan tawa. Kamu terlihat baik ketika kamu tersenyum, kata Stephen Lin menatap Liu Ruyan di kejauhan. Kamu berbicara omong kosong, kita sangat jauh, kamu tidak bisa melihatku tersenyum sama sekali, kata Liu Ruyan. Sungguh, aku melihatnya. Kamu tersenyum dengan indah, kata Stephen Lin. Mulut seorang pria, hantu penipu, alasan untuk mengatakan hal-hal baik seperti itu adalah membiarkan aku menyalahkanmu pada akhirnya. Kata Liu Ruyan. Apakah Anda bersedia membantu saya menanggung kesalahan? Stephen Lin bertanya. Kalau begitu, apakah kamu bersedia menjadi lelakiku? Liu Ruyan bertanya. Aku tidak mau, kata Stephen Lin. Kalau begitu, aku tidak mau gelombang, Liu Ruyan terkekeh dan menutup telepon. Stephen Lin menatap wanita di kejauhan dan sedikit mengernyit.
Tampaknya lebih sulit berurusan dengan wanita ini daripada berurusan dengan Lin Haitang. Bab 790. Malam tiba di kota di barat laut Kerajaan Naga. Saat malam tiba, salju ringan mulai turun di langit. Stephen Lin mengenakan pakaian yang lebih tebal dan keluar dari kamarnya. Sudah lama orang-orang menunggu di depan pintu kamar. "Tuan Lin, tolong ikuti saya," kata pihak lain sambil tersenyum. Stephen Lin mengangguk dan mengikuti pihak lain ke lift ke tengah hotel. Lin Haitang mengundang Stephen Lin ke jamuan makan di hotel ini hari ini. Menurut Lin Haitang, beberapa orang top di kota Sengki ada dalam daftar tamu hari ini, agar bisa menemani Stephen Lin. Ruang pribadi untuk makan sangat besar, tetapi meja di tengahnya tidak besar, dan hanya dapat menampung sekitar 7 atau 8 orang. Saat Stephen Lin datang, beberapa orang sudah duduk di meja, termasuk Lin Haitang, Lin Luoshen dan putranya. "Stephen, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah Presiden Kamar Dagang Barat Laut kami." Lin Haitang dengan hangat memperkenalkan beberapa orang yang menemani Stephen Lin kali ini. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk kepada orang-orang ini, dan pihak lainnya juga sangat sopan menyapa Stephen Lin. Setelah memperkenalkan rekan-rekannya sebentar, Stephen Lin diundang ke meja, dan makan malam secara resmi dimulai. Proses makan malam tidak bersemangat, hanya makan, minum, dan menyombongkan diri. Ini tampaknya menjadi barang di meja makan setiap kerajaan naga, tanpa memandang status atau usia. Selama beberapa gelas anggur, dari lingkungan kecil hingga kota dan negara besar, pada dasarnya adalah rumah mereka sendiri. Kali ini ketika dia datang ke kota Sengki, Stephen Lin tidak terburu-buru seperti terakhir kali. Di permukaan, dia ingin membunuh Liu Ruyan, tetapi diam-diam dia ingin membantu Liu Ruyan membunuh Lin Haitang. Tidak peduli yang mana dari keduanya hal-hal, itu adalah waktu yang singkat. Tidak ada cara untuk menyelesaikannya, jadi dia siap untuk berperang yang berlarut-larut. Pada saat ini, Stephen Lin cukup malu dengan beberapa pemikirannya 1 atau 2 tahun yang lalu. 1 atau 2 tahun yang lalu, dia selalu berpikir bahwa akan sangat mudah untuk menghancurkan Lin Haitang secara fisik. Sekarang dia memikirkannya, Lin Haitang dapat mengendalikan hal-hal seperti itu. Ukuran ibu kota, dalam hal kekuatan, dia tidak kalah dengan medan perang di luar wilayah, ditambah Zhao Wu yang tidak pernah menunjukkan wajahnya, jauh lebih sulit untuk secara fisik menghancurkan Lin Haitang dari yang dibayangkan. Tentu saja, baginya sekarang, membunuh Lin Haitang juga sangat sulit. Ini tidak hanya untuk menghancurkannya secara fisik, tetapi juga untuk mengangkat dirinya sepenuhnya dan tidak meninggalkan siapapun dengan pegangan. Jika dia telah melakukan keduanya, masalah membunuh Lin Haitang dapat dianggap sebagai keberhasilan yang nyata. Selama ada sedikit cacat yang mungkin melibatkannya, itu akan menjadi bencana bagi Stephen Lin. Mereka di klan naga yang ingin mencabik-cabiknya sama sekali tidak mungkin melepaskan trik kecil ini. Pada saat itu, semua upaya yang dia lakukan dalam 2 tahun setelah kembali ke dunia sekuler akan sia-sia, dan dia juga akan menjadi penjahat langsung. Tidak hanya akan kehilangan kualifikasi untuk menggantikan keluarga Lin di ibu kota kekaisaran, tetapi juga akan diburu oleh klan naga yang kuat. Ini persis sama dengan niat awal Stephen Lin untuk meninggalkan medan perang asing, jadi dia sama sekali tidak membiarkan situasi seperti itu terjadi. Di atas meja anggur, roti panggang dicampur. Stephen Lin dan orang-orang yang baru saja bertemu kurang dari 1 jam ini menjadi saudara terbaik. Mereka bergandengan tangan, memegang gelas anggur, dan membual, seolah-olah mereka telah berteman selama beberapa dekade. Di meja anggur, Lin Haitang tidak menyebutkan apapun tentang Liu Ruyan, juga tidak menyebutkan apapun tentang kerjasama, dan Lin Luoshen, yang memprovokasi dia terakhir kali kami bertemu, seperti orang yang berbeda saat ini, mengambil setiap gigitan. Teriak saudara Lin, sangat baik. Setelah makan, Lin Luoshen bahkan membuat rencana untuk pertandingan berikutnya. Kami memiliki bar yang sangat menarik di sini. Sebagian besar adalah kuda liar dari negeri beruang putih. Bagaimana, saudara Stephen?
ayo pergi dan bersenang-senang bersama. Kata Lin Luoshen dengan senyum di pundaknya. Ayo pergi, kuda dayang adalah favoritku. Kata Stephen Lin dengan mata menyipit. Luo Chen, kamu tahu nasibmu ketika kamu menyapa malam ini. Aku tidak akan ikut bersenang-senang denganmu anak muda, aku akan istirahat. Lin Haitang berkata dengan samar setelah banyak minum. Oke ayah, ayo bermain dengan kami, kamu kembali dan istirahat. Kata Lin Luoshen. Begitu saja, Stephen Lin dan Lin Luoshen meninggalkan kamar pribadi dan turun bersama. Sebuah Rolls-Royce telah lama menunggu di bawah, dan keduanya masuk ke mobil bersama dan bergegas ke klub malam terdekat. Ketika Stephen Lin kembali ke hotel dari klub malam, waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Stephen Lin menelepon meja depan dan memesan semangkuk mie daging sapi untuk makan malam. Stephen Lin tidak meninggalkan hotel setelah dia memesan mie daging sapi, dan dia tidak meminta seseorang untuk membersihkan peralatan makan. Dia mungkin tertidur. Petik 2. Seorang pria berdiri tidak jauh dari pintu kamar Stephen Lin, memegang sebuah ponsel dan berkata, "Katakan pada semua orang untuk mengawasi Stephen Lin. Selama dia ada di kamar pada siang hari, aku harus membuat alasan untuk melihat apa yang dia lakukan sesekali. Aku ingin tahu setiap gerakannya." Ujung telepon yang lain terdengar suara Lin Haitang yang mengatakan bahwa dia akan tidur lama sekali. Ya, Patriark. Setelah menutup telepon, Lin Haitang mengambil cerutu di sebelah asbak dan mengisapnya. Ayah, Stephen Lin ini juga seorang gamer. Ketika dia pergi ke klub malam-malam ini, dia bisa memainkan permainan apapun, dan dia bisa memainkannya. Dia sama sekali tidak merasa seperti dewa perang yang kuat. Lin Luoshen duduk di seberangnya Lin Haitang, memiringkan kepalanya, kata Erlang. Dia baru berusia 29 tahun. Di kota Haixia, Stephen Lin juga terkenal bisa bermain. Ada seorang wanita di klub malam di sebelahnya, yang dibeli oleh Lin Mo sebelumnya. Belakangan, Lin Mo terbunuh olehnya, dan wanita itu diberikan oleh saya. Saya membelinya, kata Lin Haitang. Aku benar-benar tidak ingin memilih. Lin Luoshen tertawa. Tidak apa-apa, semakin banyak celah yang kamu tinggalkan, semakin banyak cara kamu bisa menghadapinya di masa depan. Namun, kamu masih tidak bisa meremehkan musuh. Belum lagi, Stephen Lin bertarung dengan cukup baik ketika dia membunuh Shen Hongyue dan keluarga Shen, kata Lin Haitang. Bukankah itu semua karena penasihat militer bernama Dong Jian di sebelahnya? Kata Lin Luoshen. Itu yang saya katakan, tapi jangan anggap enteng. Anda tidak boleh santai sejenak ketika Anda harus menonton, kata Lin Haitang dengan serius. Jangan khawatir, seluruh hotel adalah orang-orang kami. Dari manajer departemen hingga pembersihan, tidak ada orang yang tidak tahu seperti apa Stephen Lin. Begitu dia memiliki perilaku abnormal, orang-orang ini akan segera melaporkannya. Ayah, Anda seharusnya tidak membiarkan orang-orang ini menyapa Stephen Lin ketika mereka melihat Stephen Lin. Bukankah Anda memberitahu dia bahwa hotel itu milik kita? Lin Luoshen berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Aku hanya ingin mengatakan ini padanya. Jika dia takut, dia tidak akan punya ide lain, kata Lin Haitang. Itu benar. Tapi ayah, apakah menurutmu Stephen Lin akan membunuh Liu Ruyan? Gadis Liu Ruyan itu sangat jahat, Lin Luoshen bertanya dengan wajah serius. Satu-satunya hal yang dapat membatasi tindakan Stephen Lin adalah aturan klan naga yang menargetkan negara adidaya, dan aturan itu memiliki premis. Premis ini adalah bahwa orang biasa seperti kita tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi negara adidaya itu. Lalu, negara adidaya seperti Stephen Lin dapat melakukan serangan balik sampai batas tertentu, dan klan naga membatasi hak negara adikuasa untuk menembak, tetapi juga menjamin bahwa keagungan negara adidaya tidak akan dirugikan sampai batas tertentu, kata Lin Haitang. Yah, tidak mudah menjadi pria yang sangat kuat, kata Lin Luoshen. Kekuatan super itu seperti bom nuklir. Fungsi utamanya adalah pencegahan.
Begitu ditembak, mereka dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan yang tak terkendali. Oleh karena itu, klan naga memiliki peraturan khusus untuk kekuatan super ini, tetapi dengan demikian, kekuatan super juga akan ada beberapa manfaat, hanya dapat dikatakan bahwa ada kelebihan dan kekurangan, kata Lin Haitang. Saya sangat berharap untuk melihat adegan di mana Stephen Lin membunuh Liu Ruyan. Wanita Liu Ruyan itu seharusnya sudah lama meninggal. Lin Luoshan berkata dengan niat membunuh. Lin Haitang meletakkan cerutu di asbak dan berkata dengan ringan, Liu Ruyan pasti akan mati, jangan khawatir. Fajar. Dalam sekejap mata, Stephen Lin terbangun dari tidurnya, menguap, mengangkat telepon di meja samping tempat tidur dan menelepon resepsionis. Atur pembersih untuk datang dan membersihkan kamar, kata Stephen Lin. Oke, Pak, kata ujung telepon yang lain. Setelah sekitar 10 menit, seorang petugas kebersihan laki-laki muncul di depan pintu kamar Stephen Lin sambil mendorong gerobak kecil. Apa yang kamu lakukan? Seorang pria menghalangi jalan pembersihan dan bertanya. Tuan Lin meminta saya untuk datang dan membersihkan kamar, kata petugas kebersihan. Pria itu berjalan ke pembersih dan memeriksa isi mobil pembersih. Setelah memastikan tidak ada yang menghalangi, dia langsung berjalan ke samping. Staf kebersihan berjalan ke pintu kamar dan membunyikan bel pintu. Tidak lama kemudian, Stephen Lin membuka pintu. Hai, Tuan, saya di sini untuk membantu Anda membersihkan kamar Anda. Petugas kebersihan itu tersenyum sopan pada Stephen Lin. Masuk. Stephen Lin pindah, dan setelah pembersihan masuk ke kamar, dia menutup pintu kamar lagi. Kapan kamu tiba? Stephen Lin bertanya sambil berjalan menuju ruang tamu. Ini jam 3 pagi, kata petugas kebersihan setelah Stephen Lin. Pada saat ini, suara petugas kebersihan berubah dari suara pria bernada rendah menjadi suara wanita kurus sekarang. Stephen Lin berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa dan menguap, lalu melihat pembersih di depannya dan berkata, kita sudah tidak bertemu selama hampir 2 tahun, kan? Ya. Pembersih itu mengangguk, lalu mengangkat tangannya. Dia meraih kulit wajahnya dan menariknya ke bawah sedikit demi sedikit. Beberapa detik kemudian, wajah pria itu benar-benar dirobek oleh petugas kebersihan. Apa yang muncul di depan Stephen Lin adalah wajah wanita cantik. Wajah ini berbeda dari kecantikan Yao Jing dan Song Siking. Kecantikannya agak dingin, seperti plum musim dingin. Melihat wajah ini, Stephen Lin dipenuhi dengan emosi. Orang ini adalah yang paling aneh di antara bawahannya. Dia suka menyamar. Meskipun dia seorang wanita, dia dapat dengan mudah berpura-pura menjadi pria besar yang mengangkat kakinya. Karena sifat-sifat tersebut, wanita ini memiliki gelar unik, 1000 wajah. Qianmian, lihat tiran itu. Qianmian berlutut dengan satu lutut menghadap Stephen Lin. Bangun, kata Stephen Lin. Qianmian berdiri, tanpa ekspresi di wajahnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.